Indonesia negeri yang kaya akan alam, budaya, dan juga sejarah. Tapi ya sayangnya banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Mulai dari rendahnya tingkat literasi, kebiasaan lama yang gak relevan, Pria 40 tahun ini ditahan Satreskrim Polres Temanggung, Jawa Tengah karena melakukan penipuan modus dukun pengganda uang. sampai potensi sumber daya manusia yang belum tergali maksimal. Di MPR, Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Sebetulnya gimana sih caranya biar kita itu nge-boost Indonesia itu jadi negara lebih hebat? It is estimated about 5 million of Indonesian children between the ages of 3 and 6 do not have access to early childhood care and education. Ya minimal jadi negara yang bisa merubah kehidupannya dan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang memang mempunyai literasi yang lebih dan juga mampu buat belajar. Yuk kita bongkar bareng-bareng, karena perubahan besar dimulai dari langkah juga yang kecil. Halo semuanya, selamat datang di Edu-Dia Channel. Nah, sebelum kita ngomongin solusi, kita itu harus pahami dulu kenapa kita itu masih tertinggal gitu. Jadi, menurut data UNESCO, tingkat literasi kita itu berada di posisi bawah. Bahkan kita itu masih kalah dari negara-negara tetangga kayak Malaysia dan juga Vietnam. Nah terus, ada lagi masalah mindset banyak orang Indonesia yang masih terjebak di bola pikir yang lama. Contohnya, terlalu percaya pada mitos tanpa dasar logika, budaya ngaret, dan juga kecenderungan buat cuek terhadap hal-hal penting kayak lingkungan dan juga pendidikan. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Albert Einstein. Kita nggak bisa maju kalau masih pakai cara lama buat nyelesain masalah baru. Iya kan? Ya iyalah. Kita juga masih terjebak dalam kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, yang sebenarnya nggak relevan lagi sama kita di era modern kayak gini. Contoh kecilnya nih, yang pertama itu buang sampah sembarangan. Persoalan sampah masih menjadi isu Kalau kita ngomongin soal sampah, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lembaga dan Tanah Indonesia. Ini itu masalah klasik, tapi nampaknya gede banget. Sampah plastik di laut kita itu udah jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Itu menurut data. Yang kedua, kita itu percaya tahayul berlebihan. Percaya itu penting, tapi kalau sampai menghambat logika dan juga perkembangan itu jadi masalah besar juga buat negara. Yang ketiga itu ada mental yang penting cukup. Banyak dari kita yang punya mentalitas pasrah. Padahal kalau kita mau berusaha lebih, hasilnya itu pasti bakalan beda. Nah kalau kata psikolog Carol Dweck, growth mindset itu kunci buat berkembang. Jadi kita itu harus percaya bahwa kemampuan kita itu bisa ditingkatkan dengan usaha dan juga belajar. Nah padahal gengs, Indonesia itu punya potensi yang gede banget. Kita itu hidup di negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Anak-anak muda kita itu keren-keren. Banyak yang kreatif bikin startup, inovasi teknologi, dan juga karya seni. Tapi sayangnya, potensi itu sering gak dimaksimalin karena kurangnya dukungan. Contohnya, infrastruktur pendidikan yang gak merata, atau minimnya akses ke teknologi di daerah terpencil, kayak daerah pedesaan gitu. Education is one of the most important weapons in a country. Jadi, pendidikan itu harus menjadi prioritas suatu negara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Apa yang bisa kita lakuin buat bikin Indonesia itu jadi lebih maju? Nih, ada beberapa langkah yang bisa kita mulai dari sekarang ya. Ya, Mimin harap kalian bisa dengerin dan juga simak baik-baik. Oke, poin yang pertama itu ada dari revolusi pendidikannya. Pendidikan itu nggak cuma soal belajar di kelas, tapi juga soal ngajarin keterampilan hidup. Mulai dari literasi digital sampai critical thinking yang mungkin di Indonesia itu masih kurang.
Kita itu harus ngajarin generasi muda buat berpikir kritis dan juga kreatif, bukan cuma hafalan. Ingat. Oke, yang kedua itu ada dari manfaatkanlah teknologi. Anak muda Indonesia itu harus melek teknologi. Kita bisa manfaatin gadget dan juga internet buat belajar hal-hal baru, bukan hanya dipakai scroll Instagram dan juga YouTube. Oke, mungkin di sana juga ada ilmunya, tetapi alangkah baiknya kita itu mencari informasi yang lebih relevan, informasi yang jelas dan juga membuat kalian itu menjadi critical thinking. Ada proses berpikir di sana. Gak hanya mendapatkan informasi dari video-video instan seperti itu. Oke, yang ketiga itu ada dari budaya disiplin. Disiplin itu fondasi dari kesuksesan. Contoh sederhananya kayak gini. Jangan ngaret. Jangan nunda-nunda kalau kita mulai disiplin dari hal kecil. Hasilnya ya pasti bakalan kerasa di semua aspek hidup. Kalau kalian berani coba ya, cobain aja dulu sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Yang terakhir itu ada dari dukungan komunitas lokal. Banyak banget komunitas lokal yang punya inisiatif keren buat edukasi, lingkungan, atau mungkin pemberdayaan masyarakat. Kita bisa ikutan atau dukung mereka entah lewat waktu, tenaga, atau mungkin donasi kecil-kecilan gitu. Jadi perubahan itu nggak bisa dilakukan sendirian. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, dan juga kita anak muda. Kalau kita bisa bekerja sama dalam mendukung, nggak ada yang gak mungkin. Ingat kata-kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kalau 10 pemuda aja bisa bikin perubahan, gimana kalau jutaan anak muda Indonesia yang bangkit bareng-bareng? Oke? Tunggu apa lagi? Mulai berubah sekarang, khususnya untuk anak-anak muda, belajar, disiplin. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dan jangan males, oke? Jadi ya sebetulnya ini balik lagi ke kita sih. Mau nggak kita mulai dari hal kecil buat bikin Indonesia itu jadi lebih baik. Mulai dari disiplin, rajin belajar, sampai peduli sama lingkungan kita gitu. Jadi kita itu sebetulnya punya potensi besar. Tinggal gimana kita manfaatinnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang masih males-malesan sampai sini. Kasih tahu dan share video ini ke teman-teman kalian, oke? See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.